Selamat hari Sabtu. Welcome back to Sipututan Drift Package. Before we start, as usual, this content is only produced by GNT. Buat kamu semua, pastiin download link application yang ada di deskripsi. Dari situ kamu bisa mendapatkan apa, Bis? Promo, dijemput gratis, dapat poin. Dapat poin yang bisa ditukar, ya. Promo dijemput gratis, dapat poin yang bisa ditukar, dan diskon up to 50%. So grab it fast. Wahai sobat pemula, kita sebagai newbie abadi, ya, bersama-sama dengan kamu di garis pemula terdepan, ya betul ya? Newbie abadi garis terdepan, betul. Betul. Topik kita hari ini agak berat ya, jadi kalau kamu merasa itu sulit, itu wajar. Topik hari ini agak bias, kalau kamu merasa bias, itu wajar. Topik hari ini itu agak nggak jelas, kalau kamu merasa nggak jelas, itu juga masih wajar. 1 ditambah 4 sama dengan berapa? 5. 5. Maka 3 ditambah 2 sama dengan? 5. 5. Jadi 1 ditambah 4 dan 2 ditambah 3, sama apa beda kok, John? Sama. Jadi angelnya di situ, angelnya di situ. Buat kamu tim matematika mendang-mending, ya, aduh, DM aja, nggak usah nonton konten ini. Jangan debat, karena ini ada urusannya sama perbandingan. Topik kita hari ini apa, Bis? FDR. FDR. Kenapa kok dikasih nama FDR, Bis? Singkatannya Final Drive Ratio. Final Drive Ratio. Waduh, sok keren. Sok keren. Jadi FDR itu perbandingan. Gigi banding. Gigi banding. Ya, jadi perbandingan antara spur dan pinion. Ya. Pinion itu yang kecil. Kenapa kok dikasih nama pinion kecil, Bis? Kalau gede benteng, Bis. Enggak. Satu saudara sama yang kuning-kuning itu. Apa itu? Kuning. Kuning itu apa? Kuning. Minion. Karena giginya kecil ya. Karena gear itu kecil, gear itu biasa disebut sebagai pinion. Pinion itu nggak selalu nempel di motor atau di dinamo ya. Betul. Pinion itu nempel di kardan ya pinion namanya. Ya. Jadi intinya kecil. Pinion ya itu yang kecil, terus yang gede namanya spur. Loh ini bukanan kita. Empek-empek anak SD yang digoreng-goreng itu. Cilok, mesti cilok. Bukan, cilok. Jadi ini adalah spur. Spur ini ada ukurannya di sini. Ya, di sini kamu bisa lihat ya. 91. Ya. Terus di sini di pinion ini juga 20. Kalau pinionnya mahal punya ya. Di sininya ada tulisan 20, 19, 18. Intinya banyak macam spur dan pinion. Perbandingan spur dan pinion ini jadi ukuran gede ini sama kecil ini ya. Diameter Gini. Itu disebut FDR. Nah, sebelum kita ngomongin FDR, ya, teman-temanku semuanya, sobat siput semua, harus tahu yang namanya pitch. pitch. Apa itu pitch, Bis? Pitch itu kasar halusnya giginya. Jadi contoh ini pitch 48. Di dunia RC itu jamak pitch 48. Pitch 48 itu kasarnya gigi ini tadi. Jadi biasanya kalau di dunia RC 1/10 entah drift entah touring car, pitch itu biasanya yang diumum dipakai itu 64 pitch atau 48 pitch. Tapi pada umumnya kalau kita bermain di dunia drifting itu biasanya pabrikan Yokomo, Revdi, MST itu rata-rata 48 pitch. Jadi jangan sampai salah ketika Anda mau beli spur atau pinion, mau beli di luar atau di toko lainnya, pitch-nya itu harus sama dulu, baru T-nya giginya yang disamakan. Pitch itu luasan segitiga hilang di antara gigi ketemu gigi. Segitiga hilang. Oh, dulu. Gitu. Aman kok, John? Aman? Aman. Masih pinter. Terus angka 91 ya. Ini tuh kalau dihitung 91. Percaya nggak? Coba hitung. Mau. Jadi ini kalau kamu hitung ya, guratnya itu ya segitiga. Ya, ujungnya itu 91. Pitch itu luasan segitiganya. Jadi buat kamu semua, ya bentuknya sama ya. Ini berapa? 48. 48 pitch. Ya, terus ada lagi yang mendekati ini berapa? 32P. 32 pitch. Itu kalau kamu paksa bisa kok. Bisa. Tapi lama-lama akan ada yang Kalah. haus. Ya, haus itu apa? Kalah. Jadi entah pinionnya atau spurnya, tapi biasanya spurnya. Karena kalau kita di dunia RC drift jarang banget spur itu dari metal. Ya, rata-rata spur itu dari plastik. FDR ini sebenarnya
tujuannya diganti apa sih, Bis? Paling gampang sih, contoh. Tujuannya diganti itu biasanya kalau dari kita beli Yokomo, kita beli Revdi, kitnya ya misal, itu sudah pasti dikasih spur sama pinion, ya kan? Nah, spur sama pinion. Bila mana harus diganti, agak berat ya omongannya ya. Ya, bila mana, manakala, nah, ya terus? Ya. Misal treknya besar, aduh, mobilku kok nggak kenceng ya, mobilku kok nggak ada top speednya ya. Masa ganti motor? Enggak dong. Gantilah motor yang bisa diprogram. Motor programmable. Gojon aman? Yang bisa dirubah-rubah. Iya. Pakai gearsetnya sepeda. Anak sepeda. Anak road bike dia. Jadi menurut saya, bila mana harus merubah FDR, itu kita ngelihat treknya dulu. Jadi biasanya contoh kalau kita ngomong Yokomo YD2 series itu spurnya 48 pitch 84T. Pinion yang dikasih bawaannya itu 20T. Jadi misalnya kita main treknya ini lebarnya panjang 25 meter lah. Nafasnya kok habis kok ngos-ngosan Nah, bila mana yang diganti, saya menyarankan yang diganti itu pinion terlebih dahulu. Jadi pinion itu sangat signifikan. Misalnya dari 20T naik ke 22T itu efeknya sudah signifikan. Jadi memang rentetannya yang diganti itu pinion dulu. Jadi misalnya kalau pinionnya sudah 20, 21, 25 dan ternyata nafasnya masih kurang, baru spurnya yang kita kecilkan. Itu kalau treknya gede, panjang, kita butuh nafas panjang. Jangan melakukan programmable ISC meskipun ISC-mu bisa diprogram wireless, pakai handphone, Wifi. dari antariksa, jangan dulu. Dari mana? Antariksa. Jangan dulu. Kenapa? Kamu belum waktunya di situ, Nak. Kalau kamu sudah dikit-dikit ke sana, kamu itu sebenarnya salah kaprah. Karena apa? Segala sesuatu yang menyangkut setting ISC dan setting servo itu sebenarnya adalah finishing setup, bukan basic. FDR-nya bener dulu, baru kamu atur turbo dan lain sebagainya, atur delay, atur traction, itu setelah itu. Jadi FDR itu harus bener dulu. Nah, 20 ketemu sama berapa ini? 91. Pinionnya yang kecil 20, spurnya yang besar 91. Itu berarti FDR-nya berapa? FDR-nya di kisaran, nggak usah kasih rumusnya ya. Kasih rumusnya. Biasanya itu spur dibagi pinion dikalikan 1,9 biasanya. Spur dibagi pinion dikali 1,9. Coba. Kalkulator. Wes. Aplikasi guys, aplikasi. Kamu jangan buka aplikasi yang lain. Marah nanti. Oke. Jadi kok 22 sesat ini? 20 sebentar. 20 digeret, Bro, ya. Boten sumerap, Mas. Waduh, 91, John. 91. 11,38. 11,38. Jadi ini rasionya daripada kamu bikin rumus. Buat kamu yang kali-kalian tambah-tambahan keliru, dengan ini aja deh ya, ini lebih safety. Nah, semakin besar FDR, efeknya apa, Bis? Kalau kita ngelihat fisiknya chassis, kalau FDR semakin besar itu pinionnya semakin mengecil, spurnya semakin membesar. Ya. Berarti untuk di karakter, kita ngomong mobil drift ya, kita ngomong mobil drift yang bannya licin. Semakin besar FDR-nya, traksi bawahnya itu dapat. Mobilnya itu tidak overspin. Nah, jadi saya di dunia balap itu sering ngomong bawah sama atas ya. Bawah itu tarikan, atas itu top speed. Ya, jadi jangan kamu ngomong bawah atas, nanti anak-anak Gen Z bingung. Ya, tarikan. Akselerasi. Nah, FDR-nya semakin besar, akselerasinya cepat. Tapi ketika drift itu long driftnya panjang, bisa jadi 1-2 meter dia narik, tapi nanti begitu sisa setengah lingkaran trek, habis nafasnya. Itu berarti tandanya kita kurang, FDR-nya angkanya kurang kecil. Nah, kurang kecil itu gimana? Pinion, bawaannya misalnya tadi saya pakai 20, waduh kehabisan nafas. Naiklah 20 ke 21. Dinaikkan ke 21 atau spurnya kamu mau rubah ya.
kamu mau rubah spur dan pinion, itu bebas ya. Buat teman-teman semua, karakteristik yang dijelasin sama Lubis itu bisa dibilang bener banget dan itu bisa jadi acuan. Terlepas teman-teman mau setting program card, itu saran dari kita ya, yang pemula abadi ya, kamu beresin dulu deh spur pinionmu. Kalau perbandingannya itu sudah ideal, sudah enak, tinggal kurang-kurang sedikit, Ya. baru kamu coba buka setup program card masing-masing. Spur dan pinion akan sangat bisa berubah ketika kamu ganti track. Banget. Ya, ganti track itu kita harus rubah spur dan pinion. Jadi jangan mikir kayak Takumi yang mobilnya itu aja di semua track, nggak bisa sob. Setiap track harus reset up, kita ganti. Entah itu spur pinion diganti, ataupun jika teman-teman semua itu merasa tracknya masih sama, similar, teman-teman bisa ganti settingan dari program card, monggo silakan. Umumnya yang diganti itu adalah settingan spur pinion dan program card itu, plus karakteristik dari shockbreaker. Ya, karena banyaknya tikungan kiri dan kanan itu menentukan. Betul. Terus banyaknya, kalau orang Amerika itu bilang cincin, kalau kita itu bilangnya switchback. Gitu ya. Switchback itu juga menentukan. Jadi buat teman-teman semua, idealnya kalian punya spur itu kalau saya 3 sampai 4 biji, pinion itu juga 3 sampai 4 biji. Kamu setuju? Itu benar. Tapi berarti kan budgetnya kan ya lumayan ya bagi pemula untuk beli spur lagi untuk Tapi itu lebih murah daripada beli program card tuh. Program card saya itu dapat spur sama pinion sak karung, Bos. program card ente tahu, Bos. Loh iya. Kalau nanti ada yang Dapat bilang kit 1. iya, nanti ada yang bilang program card lebih murah gitu kan ya repot ya. Jadi nggak usah ngomong program card dulu ya. Intinya spur dan pinion. Dari saya 3 sampai 4 piece. Dari kamu berapa? Kalau saya berkutat dengan 1 spur. Jadi contoh YD2 sama RDX REV-D itu spurnya sama. 84T, 48 pitch. Itu sama spurnya. Kenapa saya menyarankan mending beli pinion? Pinionnya misalnya bawaannya 20. Belilah Anda 19, 20 sudah punya, beli 21, beli 22, beli 23. Kepake kok itu nanti. Kenapa saya menyarankan beli pinion? Karena motor mon ini masih bisa digeser. Jadi ketika kita nyeting 22, 23, mentoknya pinion itu 30T, motor monnya ini sudah mentok, nggak bisa geser. Dan memang berarti treknya besar, barulah beli 1 biji spur. Spurnya itu pun lebih kecil. Pemula ya, kalau saya pinion punya 2-3 piece cukup lah ya. Karena ya memang bisa kamu pilih lah ya, kamu suka yang mana, itu dua-dua nggak ada yang salah. Intinya ya bener Lubis, di posisi yang seperti itu juga bisa bener saya di posisi yang ini. Cuman pembenarannya Lubis adalah satu ukuran pinion itu sama dengan kamu naik spur atau turun spur 2-3 ukuran. Betul. Karena apa? Hitung aja perbandingan. Waduh. Antara 20 gigi dan 90 gigi. Maka per 1 gigi saya bisa asumsikan kalau dibagi rata sampai dengan 4. Horor boy gitu loh. Nah, kalau di drift itu buat pemula mendang-mending kayak saya yang naik 1-2 gigi itu enggak terasa ya. Kalau kata Kojon ya langsung naik itu 4-5 gigi gitu loh. Biar terasa. Oh tangannya tebel loh, enggak kerasa apa-apa. Tangannya? Tebel. Tebel apa ngapal? Ngapal. Tangannya lemot jadi enggak terasa apa-apa. Core-nya adalah pinion, sekundernya adalah spur. Betul. Ya, core-nya pinion, sekundernya spur. Semakin besar FDR, tarikan semakin yo-yo, tapi top speed enggak. Engkis-engkis. Semakin kecil FDR ya, mobilnya enggak bisa narik, tapi napasnya panjang, top speednya bagus. Cocok dibuat drag race. Drag race. Iya, drag race. Jadi John Lee ada drag race? karena buat teman-teman yang bingung ya, oh ini simpul hutan drift package sesat ngomongin drag race di track drift. Kalau kamu kesini sekarang, ya datang ke Surabaya RC Drift Arena di bulan-bulan ini kamu nonton, kita dari start itu drag race dulu langsung open angle, bro. Ya, Jadi itu track lurus 10 meter? 10 meter. Jadi Track ya lurus itu, 10 meter. Aduh, kehormatan di situ ya. Kalau gitu, wos ini mengeluarkan aslinya ini ya. Tapi kalau cuman kisi jamak gitu ya. Citas biasanya. Oke sob, jadi itulah dia
seputaran FDL Final Drive Ratio buat kamu semua yang udah nonton. Thank you banget. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komen ya. Pastiin kamu subscribe, Bunyikan lonceng. dan share ke teman-temanmu karena semakin banyak yang main RC Drift kita semakin senang. Dari Surabaya RC Drift Arena, sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Tetap main RC. Dah.